Sekarang udah di TV. Gimana ya mau? Bukan untuk siapa-siapa kok, gue sukses untuk keluarga gue. Kalau dulu ya gue sebagai troublemaker, anak gak jelas, suka buat masalah, brutal. Kalau sekarang nyembuhin nama baik gue. Gue sedih banget ketika ngeliat nyokap bokap gue nangis karena kelakuan gue. Oh ini dulu kecilnya ngikut sama papahnya terus. Sekarang udah di TV. Gue lahir di dunia ini pada saat bokap nyokap gue masih keadaan jaya. Semenjak ada COVID, jatuh semuanya. Sampai bokap gue harus dagang-dagang tahu. Dan gue sebagai anak laki-laki, gue ngerasa gagal aja gitu. Kok gue gak bisa bantuin nyokap bokap gue. Sampai-sampai gue sempet mikir, gue udah sempet bilang ke nyokap bokap gue kalau gue pengen berhenti sekolah. Pada saat lagi hancur-hancurnya, abang gue yang pertama udah kerja. Setelah abang gue kerja, kakak gue yang kedua yang cewek kerja. Udah mulai kebantu lagi, tapi sambil merangkak, kita merangkak bareng-bareng. Terus gue nyanyi-nyanyi. Ya meskipun jujur, belum seberapa ya maksudnya sama apa yang kakak-kakak gue kasih. Tapi gue selalu berusaha gimana caranya gue bisa membantu ekonomi keluarga gue supaya bisa balik lagi kayak dulu. Karena gue tahu pasti bokap nyokap gue tuh udah pengen santai gitu. Dan gue pengen bayar. Nggak bisa dibayar sih, nggak bisa dibayar. Tapi gue pengen bantu nyokap gue untuk sekarang waktunya dia santai gitu. Dan untuk urusan adik gue yang paling kecil biar urusan gue sama kakak-kakaknya. Karena mereka udah capek ngurus 6 anak loh. Ya kenapa gue bisa merasa gue harus bertanggung jawab itu karena gimana ya ngomongnya? Gue anak pertama dari nyokap bokap gue. Karena gue pasti paham banget kalau gue tutupin kayaknya. Jadi gue udah masuk ke public figure dan kayaknya nggak akan tenang hidup gue kalau misalkan tutup, dan netizen pasti bakal nguruk sendiri sih menurut gue. Jadi sebenarnya bokap gue itu udah punya anak 3, nyokap gue udah punya anak 1. Tapi yang satunya ini nggak boleh dibawa sama keluarga dari mantan istrinya bokap. Jadi sampai gede yang diurus yaitu berlima di rumah. Gue sangat-sangat akur dan gue nggak pernah ngerasa mereka kayak nggak kandung. Mereka tuh udah kayak saudara kandung dan emang kan juga mereka sedaging sama gue dari bokap yang sama kok. Dan untuk bawaan dari nyokap gue sekandung dan gue nggak ngerasa ada yang beda. Mereka dari kecil udah sama gue gitu loh. Dan gue sayang banget sama mereka. Gue juga sayang sama kakak gue yang di sana. Meskipun gue nggak pernah ketemu, gue ketemu cuma sekali doang. Ya cita-cita gue juga gue bisa nyatuin keluarga gue. Kasian juga kan, pasti kakak gue yang di sana pengen ngumpul sama saudara-saudaranya. Nyokap bokap gue juga selalu ngomong kita semua nggak bakal bisa bawa Kak Petris. Kayaknya cuma kamu yang bisa. Ayo mas, mama papa yakin kamu bisa. Itu acuan gue buat sukses kok. Tujuan gue, karena gue sukses. Bukan untuk siapa-siapa kok, gue sukses untuk keluarga gue. Masalah orang ngejelekin gue di belakang, gue bodo amat sih. Selagi dia gak nyenggol keluarga gue sih, gue aman-aman aja. Takut pasti. Seperti yang kita tahu juga kan, mulut netizen. Nggak semua orang kuat.
Tapi gue harus selalu kuat. Karena gue pilar di keluarga gue gitu loh. Gue harus bisa menyambungin semuanya. Perihal mulut netizen ya, gue udah yakin pasti nanti bakal ada yang kayak gimana menghujat atau gimana gitu. Terserah mereka, karena emang ya mau diapain lagi gitu kan. Gue sih nggak tahu gue kuat apa enggak kalau udah bawa keluarga. Tapi mungkin ada satu hal yang harus semua orang tahu gitu. Mau kandung apa bukan, mau saudara apa bukan, mereka tetap saudara gue gitu. Dan gue nggak nganggap mereka beda. Even yang nggak ada di rumah gue dari kecil, tapi gue pengen banget dia balik karena nyokap bokap gue nungguin banget kehadiran dia balik ke rumah. Lu jangan anggap diri lu beda, sumpah. Gue pengen banget kita ngumpul bareng-bareng semuanya. Nggak ada kok, nggak ada yang beda-bedain. Kalau sampai ada yang beda-bedain ngomong sama gue, gue nggak terlalu berharap untuk bisa menang. Kalau misalkan menang, gue nggak mikirin duitnya gitu loh. Gue cuma pengen ini di sini tuh bisa buka jalan gue untuk bisa memperkokoh keluarga gue lagi gitu. Dan gue nggak pernah mikirin ini buat diri gue sendiri. Gue mau dihujat kayak gimana juga gue bodo amat kok. Nggak apa-apa, jadi gue aja gitu yang dipertaruhkan. Nggak apa-apa, gue siap. Gue rela kalau buat keluarga gue. Gue tipikal orang yang nggak pernah pengen, nggak suka dipaksa gitu. Tapi ketika gue ngeliat peluang yang menurut gue bisa berdampak baik pada diri gue, pasti gue bakal maju. Baik buat diri gue dan keluarga gue yang pasti.